Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Julia Ananda dari Farmasi 7B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi kuliah Sistem Penghantaran Obat. Yang pertama, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Di mana ada 4 sistem. Yang pertama gas, contohnya anestesi. Yang kedua cair, contohnya larutan, emulsi, dan suspensi. Yang ketiga setengah padat, contohnya krim, gel, salep, dan pasta. Yang keempat bentuk padat, contohnya bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Yang kedua, jelaskan beberapa sistem pemberian obat sesuai dengan rute pemberiannya, di mana ada 5 rute pemberiannya. Yang pertama rute oral, di mana rute oral ini paling sering digunakan karena dianggap rute ternyaman. Rute oral ini melalui mulut, di mana obat-obatan yang melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan efek jalur pertama di hati atau first pass effect. Yang kedua, rute parenteral, di mana rute ini langsung masuk ke dalam tubuh melalui suntikan atau infus secara intravena, intramuskular, intrasubkutan, intradermal, intraperitoneal, serta implan. Yang ketiga, rute transdermal, di mana rute ini masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit, di mana contoh bentuk sediaan setengah padat seperti gel, krim, salep, dan pasta. Yang keempat yaitu rute lokal, di mana sistem pengiriman obat dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Contoh penggunaan yaitu salep. Yang kelima, rute lain, di mana rute ini masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau mengatasi selaput lendir atau mukosa membran. Di mana contoh bentuk sediaannya tablet, bukal, dan sublingual, suppositoria, tablet vagina, inhaler, dan nasal spray. Yang ketiga, jelaskan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obat, di mana ada 2 jenis pelepasan obat. Yang pertama, pelepasan segera atau immediate release. Obat dilepaskan segera setelah pemberian. Mengizinkan obat larut dalam isi gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Contohnya sediaan tablet. Yang kedua, pelepasan yang dimodifikasi atau modif release. Pelepasan obat terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama ke target tertentu di dalam tubuh. Yang keempat, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release dan delayed release. Untuk contoh dari immediate release atau rilis segera, contohnya tablet biasa tanpa disalut. Untuk contoh dari delayed release atau pelepasan tertunda, yaitu tablet salut enterik, di mana waktu pelepasan dicapai melalui lapisan penghalang. Yang kelima, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended release. Untuk di sini ada beberapa poin untuk kekurangan dan keuntungannya. Untuk keuntungannya, yang pertama, meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien, penurunan frekuensi pemberian dosis, mengurangi fluktuasi tingkat obat yang beredar, efek yang lebih seragam, meningkatkan efisiensi pengobatan yang dicapai. Untuk kekurangannya, penurunan absorpsi obat bisa menunda onset aksi obat, pengaruh makanan pada penyerapan obat, kinetika mungkin sangat berbeda dari satu formulasi rilis diperpanjang ke yang lain. Yang ketiga, obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam gastrointestinal atau saluran cerna tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.